Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada. Saat ini kita masuk dalam pelayanan doa. Sebelumnya saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan. Buka hati Anda, kita berdoa. Gloria haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Surgawi. Di dalam Kristus Yesus kami memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini, mengagungkan Engkau, dan saat ini tolong kami untuk pelayanan doa di sore hari ini. Berkati setiap kami, kuduskan dan layakkan kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan juga agar kami boleh menerima pertolongan-Mu, yakni mujizat-Mu. Siapkan hati kekasih-kekasih-Mu Tuhan, dan tolong mereka, kuduskan kami oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, dan layakkan kami segala energi yang berbeda, saat yang berbeda, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu membuka pelayanan doa di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 yang diberikan judul Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, yang berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Penonton sekalian, kita mendengar bagaimana firman Tuhan ini membicarakan tentang belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang tentunya dalam tanda kutip mengikuti Dia. Bukan orang banyak yang ada dalam kota yang tidak mengikuti Dia. Sering orang salah mengerti. Tetapi yang dimaksudkan untuk orang-orang yang mengikuti Dia, mencari dan mengejar Dia untuk sebuah maksud, menerima pertolongan dari Tuhan atau menerima mujizat Tuhan. Sehingga ada perkataan Tuhan Yesus, mereka seperti domba yang memang tidak ada gembalanya, atau hilang gembalanya. Nah, padahal orang Yahudi pada waktu itu, di kota-kota yang Tuhan Yesus pergi itu rata-rata ada dalam sebuah struktur sinagog. Kalau sekarang namanya juga tetap sinagog. Di Israel waktu itu, di tanah Palestina seperti ini. Ada bait Allah yang disebut itu sinagog. Dan kemudian tentunya umat Israel ini masing-masing adalah bagian umat jemaat di sinagog di wilayah mereka masing-masing. Tapi Tuhan Yesus ini berbicara memang ini sinis. Mereka seperti gembala, seperti domba yang tidak ada gembalanya. Bayangkan, jadi posisi imam-imam Israel di sana, di sinagog itu, kalau begitu seperti apa? Orang Farisi, ahli Taurat dan Saduki
posisinya seperti apa di hadapan atau di mata atau dalam pandangan Tuhan Yesus. Sehingga dia mengatakan bahwa umatnya ini seperti domba yang tidak ada atau hilang gembalanya. Penonton sekalian, saya juga takut kalau Tuhan memandang gereja modern ini seperti ini. Seperti pandangan Tuhan Yesus yang sinis terhadap sinagog. Saya takut kalau Tuhan Yesus memandang seperti itu dan melihat umat Tuhan justru dalam gereja-gereja ini seperti domba yang kehilangan atau tidak ada gembalanya. Maksudnya kan tidak ada arahan. Artinya arahan dari Tuhan, gembala agung kan Tuhan Yesus. Dan dia mengangkat gembala-gembala untuk setiap wilayah di mana ada domba-domba yang harus digembalakan. Nah, kalau gembala tidak berposisi seperti gembala, nah, kira-kira inilah Tuhan Yesus menilai bahwa domba-dombanya ini, umatnya ini seperti domba yang tidak ada gembala. Jadi, gembala-gembala yang ada saat itu dia pandang seperti bukan gembala saja. Nah, ini saya takut kalau di zaman modern ini, kalau gereja Tuhan dalam pandangan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja seperti ini. Nah, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang ini mengikuti dia. Kemana dia pergi? Ke kota itu, kota ini, ke banyak daerah dan tempat. Mereka berduyun-duyun mengikuti dia. Mereka ingin menyaksikan Tuhan dan mereka ingin menerima mujizat atau pertolongan Tuhan. Ya, instant miracle power, kuasa mujizat instan terjadi kepada mereka. Misalnya sakit-sakit yang berat disembuhkan, orang-orang yang kena roh jahat atau dirasuk roh jahat dilepaskan. Jadi penting sekali kita melihat bagaimana perkataan bahwa dia menghilangkan sakit penyakit dan penderitaan. Saya berharap Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada Anda yang sungguh mencari dia di tengah-tengah pandemi ini. Saya berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli. Tuhan yang peduli dan dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Karena dia adalah kasih adanya. Dia menginginkan kita itu setiap umatnya mengalami kesembuhan, pelepasan, pembebasan, mengalami pertolongan untuk keadaan-keadaan yang Anda alami atau Anda derita. Tuhan menginginkan setiap orang itu terlepas dan terbebas. Cuma bagaimana orang merespon Tuhan? Ada sejumlah orang yang berduyun-duyun mengikuti dia kemanapun dia pergi. Responnya jelas sekali, ya, tergerak oleh belas kasihan melihat mereka. Tapi itu tidak berlaku secara umum, artinya untuk semua orang yang ada dalam kota misalnya. Tidak berlaku untuk semua orang yang ada di tanah Minahasa. Tidak berlaku untuk semua orang yang ada di tanah Manado. Tidak berlaku untuk semua orang yang ada di Jakarta. Tidak berlaku untuk semua orang yang ada di Bandung. Tidak berlaku untuk semua orang yang ada di Bali misalnya. Tetapi berlaku bagi mereka yang mencari dia, yang menginginkan pertolongan Tuhan terjadi atas hidupnya, dan dengan sangat mereka telah memelas sedemikian rupa, minta belas kasihan, dan mereka mau meminta pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Orang yang mencari dia akan menemukan Tuhan dalam konteks mendapatkan pertolongan Tuhan. Mustahil jika tidak. Nah, iman yang seperti ini tetap akan membuahkan hasil. Tetap akan membuahkan hasil. Karena kalau orang itu percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, bahwa orang percaya Tuhan itu penyembuh yang ajaib, Tuhan adalah pelepas, pembebas, penolong. Nah,
Orang seperti ini akan menemukan pertolongan Tuhan. Barang siapa mendapat mujizat Tuhan, sama dengan dia telah mendapatkan Tuhan. Ini perlu diperhatikan. Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti dia kemanapun Tuhan pergi. Anda juga yang mengarahkan hati kepada Tuhan, mungkin Anda kena COVID virus, atau ada juga yang bilang ini mutan karena dia bermutasi dengan cepat. Kalau virus tidak seperti itu, misalnya virus cancer, kan dia tetap cancer, tapi yang virus satu ini dengan cepat menjelma atau bermutasi menjadi, misalnya dari asalnya dia menjadi seperti yang di Afrika atau seperti di Jepang, dan kemudian seperti juga di India. Cepat sekali, karena dia itu adalah oknum roh, sehingga ada ahli yang mengatakan dia ini mutan. Dia sebuah pribadi. Nah, Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dia ingin Anda yang kena itu tertolong, dan Anda juga yang telah tertolong. Dia inginkan Anda mengenal dia lebih dekat lagi dan lebih baik lagi. Coba kita buka hati, melihat maksud keinginan Tuhan dalam situasi ini. Anda yang telah lolos dari maut karena wabah COVID itu, marilah mulai berpikir untuk mencari Tuhan dengan kualitas yang lebih. Mencari pribadi Tuhan dan mendapatkan dia. Tentunya kita harus bertobat dan mengubah sifat, tabiat, karakter yang tidak berkenan kepadanya. Karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan sering menjadi dasar atau alasan yang kuat sehingga kita terhalang untuk mendapatkan pertolongannya. Salah satu halangan itu bisa membuat orang jadi tidak beriman, tidak percaya, dan dia tidak akan menerima pertolongan Tuhan. Ataupun kalau dia ada iman, ya saya rasa lucu sekali, dia ada di mazhab di gereja tertentu itu, dia bilang mereka katanya semua punya iman. Ketika COVID banyak yang mati. Di antara mereka mulai dari jemaat biasa sampai para gembalanya itu mati. Kalau punya iman kan tidak seperti itu. Mungkin kena, iya, karena daerah itu misalnya sudah padat, banyak yang kena COVID, banyak yang kena Delta 16-17 itu. Jadi dia bisa kena, tetapi karena dia punya iman, dia lolos. Dia lolos dan diluaskan Tuhan untuk mengalami itu juga agar orang ini kemudian berusaha sungguh-sungguh mendekatkan hatinya kepada Tuhan dan hidup benar sesuai dengan harapan Tuhan. Karena memang semua manusia, semua kita, sebenarnya bumi ini hanyalah tempat kita singgah sementara sebelum kita kembali kepada Dia. Nah, tujuan yang tertinggi, tujuan yang paling mulia adalah hidup setelah mati dalam keadaan yang selamat. Selamat atau dalam keadaan yang benar. Nah, itu harus dibangun. Harus dibangun dari cara hidup yang memang benar. Jangan berharap bahwa Anda mungkin rajin masuk gereja, Anda rajin ibadah, Anda bahkan rajin berdoa, tetapi Anda melakukan kejahatan dan dosa. Saya sempat terkejut juga, ada orang yang bilang ke saya tegur dia untuk kesalahannya. Saya bilang tidak boleh, itu serius. Karena Anda punya suami tapi Anda adalah laki-laki lain, itu serius, itu dosa. Karena Anda terlibat persinahan. Anda terlibat, dia mulai dakwa suaminya begini-begini. Oke, seharusnya Anda pisah dengan dia. Jangan gantung posisi ini dan Anda pergi dengan laki-laki lain. Dia bilang, saya kan, Pak, saya rajin berdoa dan rajin untuk puasa. Saya terkejut, takjub. Doa dan puasa kita tidak akan menolong kita. Dengar baik-baik, doa dan puasa Anda pun tidak akan menolong Anda kalau kepribadian Anda itu yang adalah dasar dari sebuah kebenaran tidak benar. Dengar,
pengakuan orang di samping salib Yesus, ingatlah aku kalau engkau kembali sebagai raja. Maka Yesus bilang kepadanya apa? Hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus, berada di Firdaus. Karena itu terminal untuk orang-orang benar yang memang dipersiapkan untuk masuk kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengatakan sederhana seperti itu, tapi itu sebuah pengakuan yang sangat jelas bahwa orang ini benar dan selamat. Padahal posisinya penjahat. Saya dulu cari-cari literat, ini sebenarnya penjahat bagaimana? Ternyata kan mereka itu orang selot, pemberontak. Bukan penjahat seperti kira-kira mencuri sesuatu. Misalnya mereka curi perhiasan atau curi apa, bukan. Tapi mereka sebenarnya adalah pemberontak yang menginginkan Israel itu merdeka sebagai bangsa yang merdeka. Itu pikiran mereka. Jadi posisinya sepertinya pejuang. Kalau mungkin Anda ada di zaman revolusi, di zaman kemerdekaan Indonesia, mungkin kalau Anda itu ada posisinya sebagai orang Belanda, Anda akan menganggap misalnya yang dikatakan orang Indonesia sebagai pahlawan itulah pengkhianat, itu adalah penjahat. Misalnya Walter Mangensidi, dari versi orang Belanda akan mengatakan itu penjahat, tapi dari versi orang Indonesia akan mengatakan itu pahlawan. Nah, ini menyangkut pandangan kita. Tetapi mereka melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan iman keyakinan mereka. Nah, penonton sekalian, apakah Anda layak menerima belas kasihan Tuhan? Ini saya tanya. Anda mungkin sakit, Anda mungkin tidak berdaya, usaha Anda mungkin terpuruk karena pandemi ini, keadaan keluarga Anda mungkin morat-marit, istri atau suami Anda serta anak-anak Anda seperti apa keadaan ini, yang sekarang ini karena pandemi. Apakah Anda layak menerima belas kasihan Tuhan? Bukalah hati Anda. Belas kasihan Tuhan ada datang kepada orang yang membuka hatinya bagi Tuhan dan menerima apa yang dia percaya Tuhan kerjakan dan lakukan. Penonton sekalian, Anda harus yakin kalau Anda layak menerima belas kasihan. Anda harus yakin. Dan kalau sekarang Anda lihat bahwa diri Anda memang tidak layak menerima belas kasihan Tuhan, Tuhan juga mengasihi orang berdosa. Pelacur itu yang mengurapi tubuh Yesus saat dia mau disalibkan, dibunuh, mati dan dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga, itu Maria Magdalena mengurapi dengan minyak zaitun yang sangat mahal. Itu mantan seorang pendosa, tetapi dia di titik balik telah bertobat dan bersungguh-sungguh untuk hidup benar dan mengasihi Tuhan. Yang diberinya itu sangat mahal, harga gajinya setahun. Tapi bukan itu masalahnya. Tujuannya bagaimana dia mengapresiasi kasih Tuhan kepada hidupnya yang memang sudah hancur-hancuran. Maria Magdalena seorang perempuan yang cantik. Berapa banyak lelaki yang meniduri dia. Dan berapa banyak bayaran yang dibelinya. Tetapi apresiasi yang benar untuk kasih Tuhan dalam hidupnya telah membuat Yesus memberi juga apresiasi kepadanya. Setiap peristiwa ini akan diperingati, orang-orang juga akan memperingati engkau, mengingat engkau. Bayangkan, ini mantan pelacur kawakan. Bagaimana cara pandang Allah ketika dia menghargai seorang Rahab yang pelacur di Yeriko? Memang orang-orang yang punya kekurangan, ada kalanya semakin banyak kekurangan, lebih cepat mereka untuk berbalik dan bertobat. Tapi orang yang merasa bahwa dia melakukan hal yang baik dalam hidupnya, ini justru bahaya, ancamannya ini bisa kepada kebinasaan kekal. Artinya bahayanya sulit sekali kita untuk percaya kepada Tuhan. Sulit sekali kita menerima belas kasihan Tuhan kalau hati kita tidak terbuka kepadanya. Sekarang Anda buka hati.
Mari kita percaya dan terima kuasa Tuhan masuk dalam hidup kita. Pegang sekarang bagian yang sakit di tubuh Anda. Tolong Anda imani. Yesus yahimima asanaya lakayada. Jama Tuhan hati kekasih-kekasihmu ini, agar terbuka kepada rohmu dan hidup benar, dan mereka boleh menerima kesembuhan saat ini. Mereka boleh menerima kelepasan saat ini. Bahkan mereka boleh menerima pembaruan keadaan perekonomian mereka yang morat-marit di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka boleh menerima perubahan dari hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Tuhan tolong, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat saat ini. Buka hati Anda, terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Anda. Tarik dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan jika Anda mungkin masih mau untuk menelpon saya, Anda juga mau menerima sesuatu dari Tuhan, silakan saya kasih kesempatan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang, dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan yang Anda alami, sakit penyakit apapun itu, ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Apapun pergumulan yang Anda alami atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengirimkan pesan di Facebook ataupun di YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook dan di YouTube, mohon Anda beralih ke WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Jadi saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Ya, silakan Anda yang sakit, Anda yang terikat, boleh Anda hubungi kami saat ini. Saya akan melayani Anda. Silakan. Maksudnya yang di Facebook itu dan di YouTube yang tulis pesan, untuk Anda yang sakit itu dan bermasalah, masuk saja di WhatsApp saya itu, masuk saja itu agar dapat saya layani langsung. Biasanya setiap malam sore menjelang senja itu sampai malam saya layani Anda. Mungkin kalau ada kalanya Anda telepon saya tidak angkat, mungkin 1-2 kali Anda telepon saya tidak angkat, saya minta maaf karena tiba-tiba kan ada beberapa telepon, ada orang yang sementara saya di telepon yang lain. Saya kira itu saja, terima kasih. Ya, halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Selamat sore, Ibu. Ya, dengan siapa di mana? Mohon dengan Tou Tela. Ya, silakan. Pak Pastor, so kenal Ya. kita. Ya, Komandan, bagaimana? Ya, Pak Pastor, mohon didoakan untuk
pikiran kita agar selalu tenang, menjalani, melaksanakan tugas dan menyelesaikan masalah yang ada. Oke. Cuma itu, Pastor. Pegang Mohon otak didoa. belakang dengan tangan kanan. Bapa, dalam nama Yesus Engkau jamah kekasihmu ini, dan buat dia tenang dan teduh. Fresh otaknya, sabar dan tenang. Berkati ia untuk usaha pekerjaannya sebagai aparat kepolisian. Demikian juga Engkau berkati istrinya. Dan buat keluarga ini berjalan dengan tenang, damai dan sejahtera, mengalir kepada mereka. Demikian beri perlindungan, penjagaan, pemeliharaan pada kekasihmu dan juga istrinya. Dalam nama Tuhan Yesus demikian hamba berdoa. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Ya, gimana Bro Tau? Ya, Pak Pastor, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Anda. Ketenangan. Oke. Ya, sama-sama. Tuhan berkati, Pastor. Ya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Komansang akan kami tutup. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp 0812 8855 9499. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudara bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Komansang. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Oce di Jayapura. Iya, silakan Ibu Oce, apa yang mau didoakan? Iya, ini selamat sore Pastor. Ya, sore. Gimana Bu? Iya, ini saya ingin minta didoakan. Ini saya mungkin karena saya punya lambung, terus saya jadi suka sesak, terus itu setiap sore kayak ada orang-orang ketakutan begitu di setiap sore. Ya, oke. Pegang lambungnya itu sampai ke dada itu dengan tangan kanan, Bu. Pegang dengan tangan kanan. Tolong Anda imani doa ini ya. Iya. Ya, sistem pernafasan lewat mulut, Bu. Seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasihmu ini, jamah dan sembuhkan dari sakit asam lambung dan tekanan asam dan gas ke dada. Sesak nafas hilang dan juga beri ia damai, sejahtera, sukacita dan ketenangan. Ketakutan atau roh ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan yang tidak perlu enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Buat hatinya dan jiwanya tenang, teduh, damai di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Penyakit asam lambung enyah dalam nama Tuhan Yesus, sakitnya hilang dan juga sesak nafas hilang. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, gimana Bu? Iya. Gimana Ibu Oce? Iya. Gimana? Ini masih sedikit sakit di bagian liver, di bagian liver. Di bagian mana? Seharusnya Ibu bilang sekaligus apa lagi yang sakit selain itu? Iya, di liver sama di tenggorokan. Oh ya, pegang saja dengan tangan kanan. Iya. Dalam nama Yesus Engkau jamah livernya dan sembuhkan. Rasa sakit hilang. Rasa sakit hilang, tenggorokan juga yang sakit sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan nafas lewat mulut, Bu. Sembuh. Baik liver, baik asam lambung, sesak nafas dan juga sakit tenggorokan hilang. Dalam nama Tuhan Yesus demikian energi jahat keluar daripadanya. Ya hilahi ma'asanaya. Kekhawatiran aku perintahkan keluar lewat mulutnya. Keluar engkau, cepat. Keluar. Keluar. Keluar lewat mulutnya. Ya syahimimma yahuwe arahibilahi masadaya. Asakalagaya. Roh jahat ini engkau keluar cepat. Keluar lewat mulutnya. Cepat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar cepat. Di dalam nama Tuhan, roh jahat yang menyamar seperti asam lambung,
sesak nafas, sakit tenggorokan, dan juga di liver. Aku perintahkan sekali lagi engkau keluar dan tidak boleh kembali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya, gimana Ibu? Iya. Tenggorokannya sudah hilang. Tenggorokan tidak hilang, Bu. Sakitnya yang hilang. Iya. Sakitnya sudah hilang. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Ya, terima kasih Pastor. Iya, kami masih menantikan lagi Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi. Donasi sudah ada di layar ponsel Anda, ataupun juga Anda boleh lihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Di situ ada hamba Tuhan Lefranta Kumansang dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dan apabila Anda telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan saat ini kami masih menantikan lagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Apapun pergumulan yang Anda alami, ataupun Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang akan kami tutup. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook ataupun di YouTube, Anda boleh masuk di via WhatsApp dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Ya, silakan Anda yang sakit boleh masuk, saya akan melayani Anda. Silakan kalau Anda sakit atau ada roh jahat di tubuh Anda, boleh Anda masuk sekarang untuk didoakan. Cuma kalau masalah-masalah sifat pribadi, langsung saja kirim pesan di WhatsApp, nanti saya hubungi. Silakan kalau masih ada yang mau dilayani. Ya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Bagi Anda yang dalam pergumulan sakit, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook atau di YouTube channelnya hamba Tuhan Lefranta Kumansang, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan saat ini, ya, bagi Bapak Ibu juga yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekeningnya ada di ponsel Anda, ataupun juga Anda boleh lihat di YouTube channelnya hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hamba Tuhan dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dan apabila Anda telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang.
Dan saat ini program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang akan kami tutup dan saya serahkan kepada hamba Tuhan. Anda yang banyak beban di pikiran Anda untuk keadaan hidup Anda, boleh pegang otak belakang dengan tangan kanan saat ini. Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit. Yang terikat roh jahat boleh pegang bagian itu dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, alirkan kuasa-Mu, urapan-Mu. Engkau jamah mereka yang sakit, yang terikat, sembuh dan terlepas, disembuhkan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian mereka yang berbeban berat karena keadaan ini, Engkau lepaskan beban mereka dan tolong berkati dengan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Engkau tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau jamah semua sakit penyakit, bahkan yang disebabkan roh jahat, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Buka mulut Anda. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang emosional, Engkau berkati dengan roh yang sabar, roh yang tenang dan teduh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka yang stres dan tertekan. Berkati dan lepaskan roh stres, roh tertekan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka damai sejahtera dan sukacita. Juga beri mereka ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kekasih-kekasih-Mu ini, demikian Engkau jamah hidup mereka. Bahkan mereka yang sulit melupakan peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya, bahkan tidak dapat melupakan kesalahan orang dalam hidupnya. Orang-orang yang bersalah kepada mereka, Engkau tolong agar mereka ditolong Tuhan untuk dapat mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan kuasa pengampunan atas mereka agar mereka dapat mengampuni orang-orang yang melakukan hal yang jahat dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang tercekik hutang, Engkau Tuhan berkati lepaskan. Mereka yang tercekik hutang, Engkau berkati dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka usaha dan pekerjaan. Beri kekasih-kasih usaha dan pekerjaan agar mereka lolos, luput dari masalah-masalah yang lebih serius. Agar mereka cukup makan dan minum. Agar mereka diberkati di hari-hari ini. Demikian Tuhan tolong. Mereka yang punya usaha, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Buat usaha lancar, laris dan juga secara khusus usaha mereka maju. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sial, roh bangkrut, demikian roh gagal, aku hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Roh bangkrut, roh sial, roh gagal, aku perintahkan enya di dalam nama Yesus. Demikian semua sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat pergi di dalam nama Yesus. Dan juga Engkau berkati hidup kehidupan kekasih-kasih-Mu ini. Engkau tolong mereka di hari-hari ini agar mereka dapat melaluinya. Beri perlindungan dari pandemi. Engkau jagakan mereka, peliharakan mereka dalam rencana dan kehendak-Mu. Demikian hamba mengucap syukur dan menutup rangkaian pelayan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.